Ya, semuanya selamat datang di Tertanduk. Hari ini gue sangat senang sekali. Gue duduk di samping Wolverine, aka Kaji. Yoi, di sini ya. Assalamualaikum. Yoi. Ini dari @kaji___. Underscore berapa kali sih? Kayak tergantung platformnya. Oh gitu. Kalau di Instagram berapa? Kayak 2 kali ya. Kalau di TikTok? 2 kali atau 3 kali gitu. Berarti udah ada 2 kaji sebelumnya. Udah 2 kaji sebelumnya. Iya, tapi ya itulah. Tapi KADJE. Ini menarik sih karena kita publik kenal lu pertama kali sebagai namanya Aeng, Karaeng, Polka Wars atau Moon Gang. Dan sekarang lo muncul dengan Uncommon Sense. Iya. What happens itu? Gue emang ini sih apa namanya? Itu sebenarnya gue tuh kemarin gue kan gue udah bikin TikTok dari bulan apa gitu. Tahun inilah baru mulai ngulik TikTok kan. Yeah. Tapi lebih sebagai consumer lah, gue mengkonsumsi apapun itu micro shows yang ada di dalam situ kan. Iya. Cuma kemarin itu sebenarnya buat kebutuhan kantor, dalam artian since gue mau ngetes channelnya, jadi gue harus coba ngeflip diri gue dari seorang konsumen jadi produsen. Oke. Jadi gue ngetes. Biar dapat perspektif. Iya, ngetes. Terus ya secara tidak sengaja loh, kok rame. Abis itu ya udah sisanya bergulir dari momentum itu aja sih sebenarnya. Gitu. Titik banget lo kayak bener-bener booming banget tuh bulan apa? Gue nih baru sebulan sih, baru sebulan ngepost. Sebulan nih, berarti lu sebulan udah segitu followers lo? Tadi tuh follower gue 20. Oh, gue awal-awal follow lu kan? Iya, follower gue tadi 20. Terus gue ngepost. Gue niatin kayak nawaitunya kayak, oh gue ngepost at least 1 sehari nih. Itu target hidup lo? Iya, gue at least ngepost 1 sehari. Terus sebenarnya gue cuma ngerekam apapun itu yang jadi ini kan apa butir-butir refleksi yang udah pernah gue pikirin karena otak gue emang by default overthinking lah, kalau bahasa anak zaman sekarang overthinking apa whatever gitu kan. Otak gue emang by default kayak gitu. Jadi ya gue cuma melakukan apa yang gue bisa lakukan, tapi biasanya dalam otak ini jadinya gue keluarin, gue bicarain aja gitu kan. Terus gue rekam. Habis itu ya dalam sebulan itu aja. Jadi total sekarang ini kan gue mulai 25 Mei. Sekarang 28 ya. Ya berarti sebulan lebih 3 hari. Terus kalau ditanya mulai ngegulung kapan, di hari kedua berarti tanggal 26 gue ngepost tuh udah FYP itu hampir tiap hari FYP. Terus gue juga kaget kayak Nani gitu. Wow. Iya. Terus sempet ada yang lu repost ulang gitu kan, yang pakai sound dek. Iya kan? Itu kenapa lu repost ulang? Yang wordingnya ada yang salah. Gue take down. Apa lu bahas apa sih? Ngebahas cewek. Itu kan emang trennya itu kan, tren cewek yang sabi banget kayak gini. Iya kan. Habis itu wordingnya istilahnya ini ada apa ya? Ada yang gue maksudkan nggak gitu, tapi perspektif orang kayak gimana. Terus gue dibanding nih bola salju terlalu kemana-mana, gue konten duluan. Oh. Gitu deh. Dan tetap FYP waktu itu. Tetap FYP. Oke. Menarik. Jadi waktu itu lo ngisi tentang cewek artsy yang nggak banyak postingan muka di feedsnya, itu keren banget gitu ya. Itu bikin deg-degan kita. Benar. Bikin geter gitu ya. Iya. Dan akhirnya banyak yang seia gitu ya. Iya. Itu gue komen kan kayak Manic Pixie Dream Girl gitu. Bener nggak kayak gitu nggak? Tipe ya, idaman bisa dibilang. Tapi emang selera gue sih kayak gitu ya. Selera lu itu tuh ya berarti. Kayak Zuidi's Channel, kayak filmnya si Jim Carrey juga gitu ya. Iya. Kayak gitu. Iya benar. Cewek. Dari mindsetnya atau dari looksnya atau dari apanya? Iya paket lengkapnya, dalam artian ya pasti itu kan even look seseorang itu kan itu datang dari mindset. Jadi sebenarnya core-nya mindset nggak sih? Oh. Iya nggak sih? Karena kan kayak even pemilihan eksterior lo itu, fasad lo seperti apa itu kan sebenarnya cerminan dari apa yang ada dalam diri lo juga kan. Jadi in a way ya walaupun kadang mungkin ada yang ngambil estetika itu tapi pure dari fashion sense doang ada. Iya. Cuma ya
itu gunanya ngobrol pas lu digging, oh ternyata ini line sama looknya nih, itu sabi itu cewek kayak gitu. Oke. Iya. Yang lu bikin jatuh cinta ketika pertama selera musiknya sama kah, atau pemikirannya sama, atau referensi filmnya sama? Apa ya? Menurut gue sih kalau kayak selera musik sama referensi film itu kan hal yang sekunder, kayak dalam artian. Sekunder justru. Iya, gue nggak terlalu put emphasis di situ. Gue lebih ini sih, lebih apa ya? Maksudnya keselarasan mindset deh, cara pikir gitu. Karena kalau gue pribadi, gue juga apa ya? Patokan gue tuh, maksudnya kan gue sempet bahas juga di TikTok gue ya, dalam artian kayak gimana? Apa ya? Dari kata, kalau ditelisik dari kata aja, anggap nih cewek gitu. Iya. Kalau bahasa Inggris kan girlfriend gitu kan. Iya. Yang orang kadang suka lupa itu it's girlfriend. It means that setengahnya itu adalah teman gitu. Oh. Dan teman itu kan sebenarnya lu harus benar-benar nyambung untuk lu mau berteman sama orang. Ini berteman yang real berteman ya. Yeah. Jadi kriteria gue kenapa mindset? Karena kalau mindset gue nggak selaras, gue nggak bakal bisa berteman sama nih orang. This person would just be a girl for me. It will never be my girlfriend gitu. Gimana jelasin ya? Gue kenanya mindsetnya bro. Soalnya patokan gue kalau misalnya apa ya? Patokan gue tuh in terms of nyambung, gue harus bisa masuk ke dalam rabbit hole Alice in Wonderland bareng. Dalam artian ngobrol tuh bisa ngegulung kemana-mana. Kayak ke zona-zona aneh, kayak ke pertanyaan-pertanyaan eksistensial dan cara pikir dan ngomongin alien bareng, tapi sama hype-nya gitu ya. Iya, jadi ngomonginnya, maksudnya gue pribadi juga I don't do small talks, gue gak bisa basa-basi. Jadi cewek yang gue suka tuh, gue sih pasti yang nyetel banget, nyambung gitu loh frekuensinya, dan itu agak susah sih jujur nyarinya. Gitu sih paling ngejawab itu ya. Dari mantan-mantan lu nggak ada yang mendekati dengan kriteria? Ada. Kalau nggak gue pacarin dong. Oh, berarti lu udah awaken dari dulu dong akan kriteria itu? Lumayan lama. Oke. Iya, karena kalau nggak, ya lu kalau emang nggak maksudnya apa ya? Yang gue kadang gagal pahami itu terkait courtship dan orang pacaran bersama orang lain gitu misalnya. Kadang gue perhatiin orang nggak benar-benar nyambung, dalam artian kalau misalnya ini cewek dan segala atribut seksualnya itu ditanggalkan dan jadi laki-laki aja, gitu, lu nggak bakal mau nongkrong sama nih orang karena lu nggak nyambung. And then kenapa lu pacarin? That doesn't make any sense, doesn't compute di otak gue, nggak masuk akal gitu. Iya. Ya nggak sih. Jadi harusnya kan lu saat atribut seksual semua ditanggalkan, lu nggak ada bias seksual dalam istilah kayak lu nggak get turn on sama this person, right? Patokannya lu masih mau nongkrong gak sama dia? Karena kan kalau misal kayak lu di tongkrongan cowok zaman sekolah gitu kan, lu main mau bentuk kayak Giant atau Suneo, ya social currency. Yeah, you don't give a fuck. Lu ngobrol sama nongkrong sama orang ini karena emang lu nyambung, karena banyak irisan, kayak lu suka bola bareng, suka apa bareng, suka bareng. Ya, tapi kan kalau sama temen cowok itu lebih objektif karena lu nggak ada kepentingan seksual. Nah kadang tuh orang terlalu naruh bebannya itu di sexual attributes, padahal kalau lu pikir-pikir semuanya dilepasin semua, lu masih mau nggak nongkrong sama orang? Lu ngobrol 15 menit doang paling sebenarnya juga nggak mau, males gitu. Iya kan? Jadi gue lebih titik beratnya malah di hal itunya sih. Gitu. Walaupun ya gue juga nggak munafik dalam artian gue suka cewek cakep. Tapi kalau misalnya lu dapet seorang yang beneran nyambung banget di level apa ya, di level spiritual dan emang nyambung beneran, saat dilepas semua atribut seksual lu juga mau nongkrong sama nih orang, and then dia juga punya segala atribut seksual itu dan juga cakep, you hit gold bro. Iya kan? Jadi kayak iya nggak sih? Iya gak sih? Lu gitu. udah enak banget tuh hidup lu tuh. Iya. Lu udah siap nikah tuh kalau kayak gitu. Iya gak sih? Cowok udah siap nikah gak sih kalau kayak gitu? Udah siap lah. Karena ya lu bisa mengukur apa ya? Setuju, itu yang bikin gue sampai sekarang belum berani nikah juga karena itu mungkin. Iya benar. Makanya gue juga, ini juga gue maksudnya banyak hal yang gue gak ngerti lah. Maksudnya konsensus yang ada di masyarakat tuh banyak yang gue rasa nggak well thought, dan dalam artian itu kebanyakan apa ya gue nggak ngerti aja kenapa bisa seperti itu gitu. Walaupun ya gue nggak menyalahkan juga preferensi orang yang diutamakan yang lain gitu kan. Iya, nah gue
ini aja. Makanya gue share namanya juga uncommon sense. Karena buat gue common sense tuh nggak common. Ya kan dibilang common sense. Tapi akal sehat itu nggak umum. Kenapa lu bilang it's common sense? Ini bukan akal umum, ini akal yang tidak umum sebenarnya. Oke. Dan ini akhirnya jadi nama akun TikTok lo itu. Iya. Enggak lu ganti nama lu sendiri nanti jadinya? Udah gue ganti kemarin. Itu tuh gue naro. Terus di TikTok tuh kayak lu kalau udah sekali ganti nama minimal nunggu sebulan. Kemarin tuh baru genap gue ganti lagi. Udah sebulan akhirnya lu ganti jadi nama lu sendiri. Oke, nice. Tapi namanya dari mana kita udah tahu dari situ. Iya, benar. Oke. Terus kita berangkat dengan satu konten lu yang lu bilang kalau antara closure dengan putus. Apa korelasinya? Oh, kemarin bahasan gue ini apa namanya? Terkait closure itu, pandangan umumnya kan closure itu ini ya, apa namanya, harus dilakukan oleh dua belah pihak, dalam arti lo ketemuan ngomong segala. Tapi pandangan gue yang gue bahas di apa namanya, di postan TikTok gue tuh lebih ke ini, bahwa closure tuh internal, itu lu sendiri dengan diri lu, berdamai dengan yang kemarin telah terjadi kan. Yang nutup tuh lu. It doesn't have to be done in dua arah gitu. Tapi perlu nggak untuk ketemu dulu? Ini kalau menurut opini gue ya, itu bukan sesuatu yang jadi kewajiban sih. Dalam artian if you can do it, it's good. Tapi kadang itu backfire karena gue juga gue kan dari pengalaman personal juga kan, gue ngomong gini. Lu jadi nggak tega ketika lu ketemu, lu jadi nggak tega? Enggak, maksud gue kan ini gue ngomong kan juga based on, gue kan nggak ngomong asal dari experience gue kan. Nah kalau buat gue pribadi banyak mudorotnya, dalam artian closure tuh. Kalau udah mau kelar nyantai lagi gitu-gitu kayak ini sebenarnya need lu sendiri. Gue kemarin gitu udah kelar, terus ketemu lah kok gini lagi sih, Nyat, janganlah gitu. Malah jadi extend ya, jadi extend. Padahal udah kayak udahlah, ini udah nggak bener coy, udah gitu. Toxic, lu udah capek, lu udah draining banget, tapi ulang lagi. Tapi kan lu ya namanya ada apa ya, udah pernah kecantolan, ya lu ketemu lagi itu kan emang ada medan magnetnya, udah pasti. Ada medan magnetnya, bro. Bahaya, bro. Ini tuh medan magnet segitiga Bermuda, bahaya sekali. Emang pasti ada ya. Jadi ya kalau bisa it's good, tapi banyak mudaratnya dalam hal apapun ya. Menurut gue sih konteksnya beda-beda. Tapi kalau misalnya lu starting off tuh lu tadi ya temen, and then lu jadi lebih dari temen, untuk revert back tuh lebih easy karena lu tahu mode lain selain itu. Iya kan, karena lu punya mode hubungannya tuh lu tahu dua varian. Yes. Terus saat lu mau balik, lu tahu gue shift ke perasaan yang ini. Cara bersikapnya kayak gini, kan? Iya. Tapi kalau misal dari awal lu emang masuk ke mode romansa and romantic whatever, lu nggak pernah punya mode berteman. Jadi lu mau revert back kemana? Lu nggak ada perasaan itu. Lu yang lu tahu dan yang lu familiar. Kalau gua ketemu dia, yang gua rasain ini. Itu yang bahaya sebenarnya. Kalau lu dari awal berteman, menurut gua lebih masuk akal untuk closure dan bro aja, bisa masih nongkrong. Dan gua ngeliat banyak teman gue yang kayak gitu. Iya, gue salut sih. Gitu gue salut sih. Iya. Kayak gue belum tentu bisa sih. Lu gimana? Bisa? Gue sih can aja ya. Tapi ya emang ada ininya lah. Ada tergantung asbabun nuzulnya. Dalam artian tuh? Gimana tuh? Tergantung ininya dulu. Pas lu ketemu tuh state-nya temenan dulu apa enggak, menurut gue. Oke, starting point-nya lagi berarti semuanya. Tapi ada juga mungkin yang bisa, yang orang kan beda-beda kan. Kalau gue sih mungkin manusia yang nggak sekuat dan sebijak itu, karena kok malah kacau gini. Gue selalu mencoba berteman loh sama mantan gue, tapi kok lu mencoba semuanya, mencoba. Iyalah, gue mencoba lah. Semuanya lu akhiri dengan baik dong? Nggak semua ya, nggak semua sih. Ya maksudnya ada yang berakhir dengan buruk juga lah. Maksudnya ada. Ya gue juga pribadi ya ya kita kan sebagai manusia, kebijaksanaan itu kan tumbuh seiring dengan waktu dan pengalaman kan. Jadi pas lu baru-baru masih bocah, umur 18, awal kuliah, lu kan masih anak berak gitu loh kayak
Iya kayak ini apaan sih gitu, anak ingusan tai gitu kan. Ya gue juga pernah di state itu dan pasti akhirnya buruk pernah lah gue jadi orang bangsat gitu. Ya pernah lah pasti. Apalagi itu di fase rockstar lu men. Lu diberangkatin sama Converse ke Amrik lagi kan. Wah, Rockstar up itu mah ini doang band lomba coy. Mana gue baca Rolling Stone halamannya 2 halaman muka lo. Aduh, gila men. Gokil lah. Nah anyway, kita balik lagi ngomongin tentang mindset gitu ya. Sebenarnya mindset apa sih yang harus dipunya sama cowok-cowok gitu ya di kebanyakan ini, yang menurut lo saat ini mungkin salah gitu? Masalah salah bener nggak bisa dibilang salah bener sih, tapi kalau salah versi lo, gue bilangnya. Kalau menurut gue semuanya kan ini ya di spektrum pengembangan lah, dalam artian dari yang belum matang sampai ke matang. Kalau menurut gue yang matang itu buat kebanyakan orang ya, itu mungkin ini sih kenyamanan akan kegagalan sih di apapun lini kehidupan lu. Menurut gua kenyamanan akan kegagalan karena laki, iya maksudnya laki yang ini gua nggak mau seksis ya, it's okay. Cuma apa namanya bukan laki deh, manusia yang mantep tuh, yang bisa bilang jagoan lah. Kalau Dragon Ball Super Saiyan 5 gitu, ya kan, bukan Goku biasa nih, Super Saiyan 5 nih. Itu orang-orang yang tangguh, dan ketangguhan itu adalah orang-orang yang nyaman dengan kegagalan sih, gitu menurut gue. Lu umur berapa sih? Gue 30 cuy. Udah banyak kegagalan? Udah banyak. Dalam percintaan atau dalam karir? Dua-duanya. Tapi yang paling bikin lo jadi terburuk yang mana? Dua-duanya ada yang buruk banget sih. Seriusan? Iyalah. Bikin lu jadi nggak produktif segala macam? Ada lah pasti. Ada. Tapi emang ya itu, maksudnya kayak untuk urusan maksudnya kan kita di umur 20-an tuh, maksudnya mostly juga topik gue di TikTok itu emang gue ngebahasnya pergumulan di umur 20-an kan. Maksudnya yang kayak kita kan di hidup kita dipenuhi oleh kecemasan lah di rentang waktu umur itu tuh biasanya tuh mayoritas orang kan, karena and the reason being itu adalah ini banyak banget uncertainties, dalam artian lu nonton Friends atau How I Met Your Mother itu kan di rentang umur itu kan, iya kan, dan kalau lu perhatiin itu tuh pergumulannya hanya urusan masalah percintaan, failure di relationships, sama failure di karir. Selalu di dua itu aja. Gue puyeng nih urusan ini, gue puyeng urusan ini. Tapi gue baru sadar. Iya, tapi governing tema yang menjadi benang merah tuh selalu itu, gitu loh. Makanya di umur 20-an itu kenapa menurut gue tuh kita harusnya mengoleksi kegagalan dan nyantai aja dengan segala uncertainty-nya, karena emang gak ada yang pasti dan emang rasanya itu rasa cemas. Cuma saat lu dapetin banyak kegagalan, lu jadi tahu cara mana yang akan bekerja dan cara mana yang tidak akan bekerja. Jadinya lu malahan tahu semakin banyak lu gagal, kehidupan lu malah makin pasti, karena lu jadi tahu jalan mana yang jangan. Iya kan? Sebenarnya itu sih menurut gua. Oke, ini cukup quotable sih. Karena banyak banget uncertainty. Lu let's say total jumlah total jalur yang bisa lu coba tuh ada 100. Saat lu gagal 50 kali kan lu udah nge-trim setengahnya. Sisanya berarti lu makin tenang dong. Gue udah tahu udah aman aja. Gue udah tahu yang ini nggak bakal work. Berarti gue tinggal ngisisir sisanya itu dong, gitu. Makanya gue titik beratin di kegagalan gitu sih. Oke. Gue belum 30. Waktu lu mau mendekati umur 30, ada ketakutan dari diri lo? Nggak ada sih. Soalnya gue udah banyak. Gue kan dari dulu ngambil modenya high risk ya. Gue nggak pernah kerja. Gue langsung bisnis sendiri. Yang dimana dari urusan karir itu udah highest risk yang bisa lo ambil lah istilahnya kan. Betul. And then dari percintaan pun gue kayak no compromise, dalam artian yang gue mau. Lu bisa pacaran beda agama, beda ras. Yang gue mau di dan gue nggak pernah peduli sama omongan
apa ya, peer pressure masalah kayak yang lain udah pada nikah, udah pada punya anak. I don't give a fuck bro, karena yang gue mau soalnya kayak ya pilihan gue untuk ini gak sih, untuk kayak apa ya, menikah itu hak prerogatif gue. Terus gue kan maunya satu ya. Iya. Kecuali gue poligami, tapi kalau gue sih katro, menurut gue itu enggak gitu kan. Iya, gue juga setuju. Iya kan, nah jadi satu. Nah makanya kayak lo harus put the most effort in terms of analyzing siapapun itu, karena lu cuma satu, harus all in gitu loh, nggak bisa diversifying kayak lu gue beli saham ada 50 biji, gue cross out semua resikonya kan, gue hedge gitu kan, nggak bisa cuy. Berarti lu bukan tipe orang yang kayak chattingan sama banyak cewek gitu, ntar mana yang dapet? Enggak, gue nggak pernah gue kayak gitu. Males ya, capek kan? Gue nggak punya bandwidthnya bro, karena gue kan gue ngambilnya semua high risk ya, kerjaan gue ngambil bisnis sendiri, maksudnya langsung jump in ke sana, percintaan juga. Artinya karena semuanya gue ambil high risk, I have to put a lot of thought in terms of both karir gue sama juga percintaan gue kan. Kalau misalnya gue harus ngechatin cewek 5 orang ya, udah mati gue. I don't have the time bro, nggak masuk akal. Makanya menurut gue kayak nggak ada gue bandwidthnya. Makanya kalau when I get committed dan gue pacaran, gue serius banget sih gitu. Sekarang gimana? Kapan terakhir pacaran? Terakhir tuh gue 2020 ya. 2020 terakhir. 2 tahun nih berarti lo. Iya, 2020. Dan belum ketemu yang kayaknya kira-kira masih mager. Gue kayak ini juga ya, apa? Gue menikmati zona ini, bro. Gue tiap putus tuh makanya selalu jeda lama. Jadi berapa? Bisa 2 tahun, 5 tahun, 3 tahun? Iya 2 tahun, 3 tahun biasanya gitu tuh. Oke. Karena gue sempat bahas juga di TikTok gue sini. Gimana? Apa namanya? Ini kayak jalan tol cuy, untuk pengembangan diri. Ketika kita lagi abis break. Iya, gue abis putus sama orang, gue selalu naik liga. Naik liga dalam segala lini. Karir gue jadi jauh lebih bagus, mantep. Oke. Terus apa namanya? Ya apapun itu, gue jadi manusia yang lebih sabi aja. Dan hidup gue kan, gue pengen jadi Super Saiyan 5. Oke. Jadi gue nikmatin, biasanya gue panjangin, ntar aja lah, ngapain, gas aja, fokus sama diri sendiri. Lagian kalau lu fokus sama diri sendiri, itu bakal datang karena opsi lu akan, pipeline-nya akan tumbuh bro. Soalnya orang kan akan ngelihat, wah ini orang sabi nih, he knows apa, he's got a grip on his life. Dan istilah makanya gue juga sempat bahas juga bahwa percintaan tuh nggak perlu dikejar dan nggak perlu di-deadline-in, nyantai aja, ntar juga ada yang nyambung sama lu. Semesta akan menyatukan asal lu fokus sama diri lu. Jadi yang paling sabi sih, karena yang sabi hanya mau sama yang sabi kan. Makanya kayak iyalah, gue biasanya makanya kayak gitu. Gue sekarang nyantai aja, gue masih fokus sama kerjaan. Gue pengen jadi Bruce Wayne dulu bro, baru deh anjing. Iya juga. Tapi lu Wolverine bro. Bener juga. Tapi ngomongin tentang tadi lu bilang kalau habis putus karir jadi naik, semua jadi lancar. Apa mungkin tuh gara-gara lu menghindari zina? Mungkin juga. Mungkin juga. Itu selaras juga tuh. Selaras juga ya berarti ya? Benar. Selaras juga ya? Menarik. Oke, ngomongin tentang quarter life crisis, lu sendiri apa yang lo rasain? Apa? Waktu lu mengalami hal itu? Ya gue sampai sekarang pun masih merasakan itu kok. Masih cuy? Masih di lah. umur 30? Kan karena lebih dari quarter. Itu bukan fungsi dari, menurut gue itu bukan fungsi dari umur. Jadi bukan di age bracket lu di berapa. Lu di umur 30 pun kalau misalnya untuk percintaan dan karir belum settle, pasti lu akan memiliki krisis tersebut juga. Karena lu masih bingung kan. Apalagi justru kalau 30-an lu both masih belum jelas, lu ngeliat temen lu udah pada jelas, lu makin stres dong. Oke. Itu kan apa, quarter itu kan cuma typically orang ngalamin di situ. Tapi kan ada orang yang stay di dalam kondisi itu, dalam artian di fase itu terus. Dua-duanya masih moving partsnya masih banyak, belum firm. Ya gue belum nikah, belum apa. And then apa namanya, ya kerjaan juga, apalagi apa ya, dilihat dari luar mungkin kayak wah apa sukses ini. Cuma kan justru sebenarnya gue juga banyak apa ya,
banyak ini juga lah perasaan nggak ini long term gak nih gitu. Ini nggak sih gitu. Mungkin bukan itu, tapi lebih ke ekspektasi akan gue nyampe mana, karena gue ngeset bar untuk diri gue tinggi banget. Jadi kayak ada lah pasti perasaan-perasaan kayak gitu. Even sampai sekarang pun masih ada. Cuma ya makanya yang gue share di TikTok juga sebenarnya itu refleksi-refleksi gue untuk menenangkan diri gue, karena jalur yang gue ambil semuanya high risk. Makanya gue butuh mikir untuk bisa tenang bro gitu. Dan jalurnya lewat rasionalisasi dan logika. Makanya gue selalu merasionalisasi perasaan, karena perasaan kan flux gitu kan, dia emosi gitu kan. Nah untuk lu jangkarin itu ya lu harus pakai reason, pakai otak. Jadi semua yang gue bahas TikTok gue sebenarnya luapan perasaan yang gue coba jangkarin sebenarnya gitu sih, pakai akal gitu. Oh nice. Iya. Ngomongin tentang yang tadi yang uncertainty, ya gue tuh sama kayak resonate aja sih sama konten lo yang itu. Kayak gue 2021 gue stres banget mampus gitu segala macem. Kayak gue ngerasa teman-teman gue pada make it, kok gue enggak segala macem. Ya susah sih untuk keluar dari zona itu, bisa dibilang. Susah cuy, susah. Lu apa yang lo lakuin waktu itu akhirnya bisa keluar dari zona itu? Kunciannya ini sih sebenarnya apa namanya, masa menormalisasi bahwa semua orang tuh bergerak di zona waktu yang berbeda. Jadi kayak lu nggak harus, ini kan hidup ini kan bukan kompetisi dan orang lainnya kan beda-beda ya. Jadi kenapa lu harus ukur dari sebuah titik barometer yang lu anggap absolut, padahal belum tentu juga, ngerti gak sih? Iya sih. Jadi kayak selalu yang bikin stres kan saat lu benchmarking dan comparing diri lu relatif ke orang lain kan. Iya. Di dua lini itu. Iya. Lu udah punya anak temen gue. Asli cuy. Dia udah pada ini lah gitu kan. Iya asli. Wah dia udah jadi bos, direktur gitu kan. Iya, Udah triple digit gajinya. Atau udah even bukan triple digit lagi kali, udah sebulannya 1M, 5M sebulan misalnya kan, lu nggak tahu, ada aja. Sebulannya Indra Kents ya. Yeah. Nah cuma kan apa namanya bikin stres itu kan karena lu benchmarking, sedangkan lu nggak tahu in the next 5 years mungkin untuk dua lini itu pun lu udah jauh lebih sukses daripada dia, karena kan kurvanya kan nggak linear. Iya sih. Kurva pertumbuhan kehidupan ini menurut gue nggak linear. Ini tuh bukan sesuatu yang lu lihat di apa namanya PowerPoint. Iya maksudnya bukan sesuatu yang lu lihat di pelajaran matematika SMA. Ini tuh bukan kurva yang linear bro. Lu masuk ke kuliah kan lu belajar kalkulus semuanya udah kurva kan. Iya. Nah kurva itu kan kadang menanjak dan kadang melandai kan. Iya. Jadi stop mikir bahwa ini linear, karena kalau lu tahu, lu sadari dan lu menyadari realita itu, mungkin sekarang lu lagi dipping aja, tapi lu nggak tahu tiba-tiba di sananya ngacir banget, terus lu tiba-tiba di atas whoever itu yang lu iriin kemarin. Jadi kayak saat lu menyadari realita itu ya chill aja, lu nggak tahu ini kan sebuah proses yang mungkin harus lu lewatin. Patokannya sebenarnya lebih ke intensitas usaha lu aja sih sama istiqomahnya. Kalau lu emang, menurut gue sih proses nggak akan pernah mengkhianati hasil, dan kalau misal lu gas tanpa nyantai, ya lu pasti nyampe cuy menurut gue. Jadi gue buat grounding diri gue ya itu, nggak usah bandingin diri lu sama orang lain dan ngeliat di waktu yang sekarang gitu, karena mungkin ntar lu dapatnya baru berapa tahun lagi. Lihatnya Colonel Sanders baru umur 60 nemuin KFC, tadinya dianggap madesu. Mungkin bukan madesu lagi, udah malasu, masa lalu suram, orang udah tua, udah mati nih orang nih. Kita kagak, meleduk aja kan. Itu sih menurut gue. Bener sih. Berarti yang harus dipunya apa? Faith atau apa? Faith sama drive sih. Karena lu faith doang, lu punya keyakinan dan punya hope tapi lu nggak kerja, sama aja bohong. Sama aja kayak orang bilang doa, apa, orang yang doa aja tapi nggak ada ikhtiar ya, sama aja kan. Jadi ya faith sama ikhtiar sih menurut gue, lu gas terus tapi kayak hope for the best, karena pasti bakal nyampe. Menurut gue sih, apapun itu bentuknya ya, dan nggak harus sama temen lu. Tapi yang lu sebenarnya kebahagiaan datang saat lu mengalahkan diri lu, dalam artian
Iya dong. Setuju. Iya kan? Gue akhirnya bisa rutin olahraga, gue bahagia. Iya, kebahagiaan ngalahin di situ rasa kan. males gue. Dan Iya. yang kita kejar kan kebahagiaan, bukan keuangan, bukan kekayaan. Setuju. At the end-nya iya. Nggak, maksud gue kayak ya gue kekayaan itu sebenarnya adalah salah satu variabel dari persamaan kebahagiaan, ngerti nggak sih? Nah. Kita yang kita kejar kan sama dengan ya, bukan variabelnya di sini, bukan apa tambah apa jadi apa. Iya. Nah itu tapi salah satu komponen kalau lu mau gedein angka yang di sini ya lu harus gedein yang di sini. Iya. Iya kan? Iya. Nah ini anggap operator positif semua ya. Iya. Gue jadi ngomongin ginian nih. Gak apa-apa. Tapi kayak lu paham maksud gue lah, kayak ya kekayaan yang kita kejar end game-nya kebahagiaan menurut gue. Dan di luar let's say lu dapat semua komponen superficialnya dalam artian kayak wah rekening gue udah triliuner nyet gitu, udah kaya gitu kan, whatever. Cuma bisa aja maksudnya uang itu akan membeli waktu untuk lu, dan istilahnya probabilitas lu untuk bahagia itu dengan adanya uang, karena dia ngurangin banyak apa ya, masalah-masalah yang mungkin terjadi ke diri lu saat lu nggak punya uang. Most likely istilahnya apa ya, untuk lu mencapai kebahagiaan lebih dekat, tapi nggak berarti belum tentu gitu loh. Iya kan? Jadi jaminan. Iya, itu akan membantu, sangat membantu. Tapi belum tentu kalau misalnya lu nggak konten sama diri lu juga kan, dan kontentnya datangnya tuh dari mengalahkan diri sendiri sih menurut gue. Jadi kayak menurut gue sih kalau lu kerja habis-habisan, gue yakin secara bare minimum apa ya, lu mendapati kenyamanan hidup itu harusnya kalau lu kerja bener sih ya lu akan jadi orang yang tercukupkan gitu secara uang apa segala. Dan kalau lu kita mengejar itu kebahagiaan, by that point pun saat lu melihat ke belakang secara retrospektif, gue udah ngalahin diri gue coy. Terlepas lu anggap deh ini metriknya, angka yang kita pilih adalah uang. Tadi yang lu targetin gue punya net worth, gue mau Forbes 30 under 30, uang gue mau 1 triliun. Gue mau ngalahin Indra Kents gitu. Ternyata realitanya by lu umur 35 kemudahan deh. Anggap deh udah umur 50 gitu. Iya. Yang lu kumpulin cuma 10M misalnya. Tapi ya 10M lu nyaman juga. Tapi pas lihat ke belakang kayak nyet gue udah jauh banget nih. Kayak lu ngedaki gunung gitu, terus lu lihat ke belakang, lah gue udah nyampe sini ya. Itu kan yang bikin seneng sebenarnya. Iya. Perasaan itu gak sih? Iya. Kayak anjir gue udah jauh juga cuy. Setuju sih gue. Nah, baik di umur segitu masa lu gak bahagia? Harus lu bahagia lah. Iya sih. Asal lu gak buang-buang waktu lu. Yang bikin orang di hari senja itu gak senang itu saat dia tahu banyak hal yang gue gak lakuin karena gue buang-buang waktu, karena gue ini. Makanya pas liat ke belakang stres. Buang waktunya apa? Contoh buang waktu apa? Ya kalau gue pribadi sih kayak apa ya, maksudnya kan gue juga gue pribadi kayak misalnya polka gitu, atau misalnya whatever lah, gue bikin startup apa atau gue invest di apa, gue orang yang BM ya, banyak mau. Nah gue itu nggak kompromi dalam artian apa yang gue mau gue harus lakuin. Yang bikin gue nyesel itu saat gue nggak lakuin. Gitu, makanya kayak apa ya, kenapa track yang gue ambil itu high risk, karena gue nggak mau ntar di tua ada namanya ini deathbed analysis yang ngomong tuh Jeff Bezos. Dalam artian dia ditanya kan kenapa lu mulai Amazon, lu tau dari mana, risknya gimana, gini. Mayoritas orang tuh fokus sama resiko. Padahal sebenarnya resiko itu apa sih? Menurut gue resiko terburuk adalah lu nggak pernah ngambil resiko karena lu akan stay di titik yang sama kan sebenarnya kan. Dan si Jeff Bezos bilang ya dia punya deathbed analysis. Deathbed analysis nih apa namanya? Dia membayangkan dirinya, maksudnya it's a thought experiment, dia bayangin dirinya itu udah di deathbednya di umur 80, misalnya udah di rumah sakit, lu udah OTW sakaratul maut nih, lu tahu bakal mati nih, ya kan? Patokannya tuh saat dia punya mimpi apa, dia akan lompat dan coba itu terlepas dari apapun itu resikonya. Itu kalau misalnya dia bayangin di deathbednya itu dia nyesel atau enggak. Jadi dia sebagai kakek-kakek nih, gue bakal nyesel gak ya? Misalnya gue udah tua, terus gue bayangin diri gue pas masih muda, lu kayak di film Klik gitu, lu mundur, lu inget kan? Pas lu inget-inget masih muda, kalau misalnya pas di deathbed itu di kasur kematian gue, OTW sakaratul maut, gue bakal nyesel gak? Kalau gue gak nyesel, gue ambil. Kayak gitu.
Makanya gue apapun itu gue gas bro. Gue patokannya gue nggak mau ada penyesalan. Gue nggak mau ada penyesalan. Makanya apapun itu ya gue ambil aja resiko ya cuy. Asal masih lu bisa nge-cap downside-nya. Dan gue patokannya resiko yang lu ambil ini nggak akan mengantarkan lu ke penjara ataupun ke kematian. Karena itu resiko yang bodoh. Tapi sisanya ini menurut gua saat lu nggak mati dan lu nggak masuk penjara, lu nggak cap downside lu, dalam artian lu nggak bisa masuk ke jurang, lu kayak cuma balik ke titik nol aja. Ini saat lu ke titik nol kan, lu cuma punya potensi naik, ya kan? Istilah lu punya upside-nya masih tinggi banget, bisa kemana aja. Terlepas lu baru terbangnya itu di, let's say ini satuan waktu di sini ya. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Terlepas lu dari awal udah naik atau di tengah udah naik atau di akhir naik, lu ujung-ujungnya naik. Terlepas jadi lu jatuh bangun tapi lu nge-cap bawahnya kan. Lu nggak pernah ambles. Ada bumpernya ya. Iya, ada bumpernya. Gue makanya patokannya itu aja. Kalau misalnya gue ngeliat downside ini nggak ada, gue mati atau masuk penjara, gue gas. Ngapain? Kenapa enggak? I still have a lot of inilah. Maksudnya kalau misal resikonya terjadi ya udah, karena gue balik ke titik nol. Tapi kalau potensinya kan, resiko sama potensi kan. Saat potensinya terjadi ya gue di awan kinton bro. Iya kan. Gitu sih, gue banyak ini sih banyak mengadopsi mindset dari orang-orang hebat lah. Jadi kayak ini sih, maksudnya itu berguna banget cara pikir kayak gitu tuh menurut gue. Menarik sih. Mudah nggak mencari pendamping di saat lo mengambil risk itu? Nah itu juga reason gue kenapa gue nggak ini ya. Satu, gue belum nikah gitu, belum apa, ya kan. Satu, gue cukup partikular juga dalam artian kayak gue no compromise kan. And then gue juga dari kemarin tuh mikir kalau misalnya gue punya anak sama bini, sedangkan mimpi gue tinggi banget dan konsekuensi dari mimpi yang tinggi itu adalah resiko yang lu tangguh juga harus banyak. Gue kasihan sama orang yang ikut sama gue. Kalau gue sendiri kan gue free agent aja men. Gue chill aja gitu menurut gue ya. Makanya kayak ya gue pengen juga settle down, tapi ya pas udah kayak misalnya Pokemon tuh, ini gue masih Charmeleon lah, gue pengennya pas udah Charizard bro baru gue kawin. Iya nggak apa-apa, tapi udah Charizard, udah kelas. Iya nggak sih. Tapi kalau ada cewek yang bisa nemenin lo dari Charizard dari Charmeleon ke Charizard, tapi susah. Alhamdulillah itu rezeki namanya. Tapi susah. Masalahnya belum nemu aja. Gue kalau nemu mah wah, Sabi mau perang bareng, let's go bro. Masalahnya belum nemu gue. Oke. I mean, Aing tuh menjalankan mimpinya dengan banyak orang yang kagum sih. Yang maksud gue kayak lu pengen ngeband gitu. Band lu jadi men, Polkawars tuh dapat kredibilitas lah di anak-anak skena segala macam ya kan. Apalagi ya keluar negeri juga segala macam. Ya dengan karya-karya lu tuh maksud gue bisa resonate sama banyak orang. Lu bikin Moon Gang jadi juga bagus itu, Mandy with the Face. Ya kan akunnya verified juga di Twitter. Ya gitu. Ya terus sekarang lu juga jadi CEO di mana-mana. Jadi kalau ada jokes nih teman-teman yang di TikTok mungkin baru tahu. Ya Aeng nih juga di anak-anak skena musik ini jokesnya adalah anak indie, pintar dan CEO. Iya. How to manage that time? Gimana caranya? Sebenarnya driving reasonnya kenapa ke situ ya kayak yang tadi gue jawab kan ya, gue nggak mau nyesel karena gue ngerasa ada bagian gue jadi sebagai musisi karena gue suka dari dulu gue pengen bermusik bro, itu sebenarnya core dream gue kan. Tapi sebaliknya pun sebenarnya mimpi awal gue mau jadi scientist bro dulu tuh. Jadi senormal tuh emang mimpi lo? Ya jadi senormal gue nggak jadi scientist per se sih, tapi dari zaman SD juga gue tuh pengennya jadi gue suka sama Dexter banget kan dulu, Cartoon Network tuh gue suka banget sama Dexter. Makanya gue kuliah kan teknik kimia juga kan. Gue dari dulu ikut olimpiade bro, olimpiade. Apa namanya? Tadi pertanyaan apa sih kok gue ngelaba? Itu tadi cara manage waktunya. Cara manage waktunya. Oh iya. Ya driving reasonnya karena gue BM semuanya gue gas.
Tapi cara nge-manage waktunya itu as simple as ini sih menurut gue, mastering the art of delegation. Delegasi bro. Ya lu inilah jutsu, lu bagi badan. Makanya lu harus, ya maksudnya gue sering ditanya lu gimana sih bagi waktunya. Gue gak bisa bilang gue orang yang paling jago dalam bagi waktu ya, karena gue juga masih keteteran. Cuma since gue gak bisa kompromi dalam artian apa yang gue mau harus gue lakuin, jadi mau gak mau gue coba cari cara untuk bagi waktunya kan. Dan caranya itu adalah dengan delegasi. Satu, hiring yang benar. Orangnya tuh yang right for the job gitu kan. Terus lu training yang benar. Jadi lu beneran ngajarin ropes-nya sama culture-nya saya benar. Abis itu ya asumsi lu ngesetnya benar sih, the machine would run on itself. Dalam artian ya lu kan bikin perusahaan, justru emang objektif lu itu buat semuanya running autopilot kan. Jadi capeknya tuh kalau lu bayangin kurva menanjaknya cuma di awal doang, wah gitu, pas udah rapi downhill bro. Kayak gue ke Sabia tuh, itu perusahaan pertama gue yang inilah yang itu jadi bread and butter gue tuh, yang jadi tulang punggung lah gitu. Udah 7 tahun nih perusahaan. Ini apa, minyak? Ya commodity chemicals lah, minyak gitu-gitu. Itu gue ke kantor ya 2 minggu sekali. Cuma itu kan udah jadi mesin uang, generating duit buat gue kan. Nah, dari situ kan gue nginvest lagi. Nah pas jalan gue bikin unit baru kayak normal sekarang masih steep nih, kurvanya masih ribet karena gue masih harus banyak bikin semua parts bergeraknya nih dari mesin. Perusahaan itu kan kayak mesin kan. Lu masih harus nyeting nih, fine tuning sampai rapi nih. Kayak gitar lu setting sampai rapi gitu kan. Nah cuma pas udah rapi dia bakal downhill lagi, and then ya mungkin gue kantor nyantai lagi kayak gitu loh. Jadi ya orang bingung kayak lu gimana manage waktunya. Sebenarnya jawabannya sederhana, karena nggak semuanya, nggak intensitas pekerjaannya itu seiring dengan berjalannya waktu tuh akan berubah. Dan makanya gue mulai hal yang baru itu pas yang kemarin udah rapi. Jadi kan gue kayak ngerjain satu kerjaan lagi, tapi yang ini udah gue tinggal maintaining doang, bukan building. Ini sih. Jadi ya ngejawabnya itu sih kayak ya lu nyetingnya kudu bener. Kalau settingan udah bener, lu bisa move on lagi kayak barang yang baru. Tapi orang ngeliat dari luar, wah gila banget nih, semuanya jalan. Ya itu kan sebenarnya hasil dari gue otak gue mau meledak nyeting sampai rapi juga kan. Iya kan. Iya, itu sih sebenarnya. Gila juga ya lu ya. Lumayan. Lu udah masuk kategori alpha male belum? Tergantung definisi alpha apa ya. Apa definisi versi lu? Kan ada beta, ada sigma. Ada alpha macam-macam. Nggak, alpha male kan kalau itu kan sebenarnya diambil dari Wolfpack kan sebenarnya. Dari hukum rimba lah nih dunia binatang. Nah, kayak misalnya anjing bakal nge-recognize bosnya sebagai alpha itu datang karena dari dorongan alamiahnya sebagai turunan serigala. Dan serigala itu di Wolfpack lah sih ada 8, yang paling jagoan dalam artian berantem sama semuanya kalah, dia jadi alfanya. Iya kan? Nah, kalau dari definisi alfa tersebut ya tergantung di unit kerjanya. Kalau di tempat yang gue jadi CEO ya gue bisa dibilang gue alfanya gitu kan. Tapi secara umum apakah gue alfa di negara ini? Pak D Jokowi dong alfanya, orang presiden ya kan. Betul. Jadi ya itu tergantung dari lu ngedefine sistem sosialnya nih di level yang sebesar apa. Iya, tapi kalau definisi alpha yang satunya lagi menurut gue sih bukan masalah hierarkial kayak lu di mana ini itu, cuma kayak lebih saat lu jadi orang nggak insecure, lu punya internal security, lu secure sama diri lu kemana-mana nyantai, lu udah alpha menurut gue. Patokannya itu aja. Kalau dari posisi itu kalau dari sudut pandang itu gue lagi mencoba lah buat buat secure di segala lini, tenang aja gitu. Patokan nggak insecure, kebayang gak sih? Patokannya itu gak sih menurut gue ya? Tahapan itu apa sih? Sigma, beta, atau gimana? Apanya nih? Tahapan male-nya itu gitu. Sigma male dulu, terus beta male. Katanya ada yang bilang Sigma male itu fase cowok-cowok lagi bucin-bucinnya nih. Beta male nih pas lagi fase dia habis putus. Kayak beda nih. Deh. Kalau bukan. Itu gimana? Ini kita bicara assets yang hierarki ya. Ini definisi Wolfpack sih alpha. Ya itu kan sebenarnya
dari abjad kan, alfa, Iya, beta, beta, theta, iya. whatever, Iya. ya kan. Iya. Nah itu kan dari abjad Yunani tuh, alfa Betul. kan yang nomor 1 lah, Betul. nih. Beta kan berarti yang Secondary-nya, secara piramidanya ini iya. secondary nih, Iya, theta iya. turun lagi. Iya. Sigma tuh justru yang keluar dari sistem, setahu gua. gitu. Lone wolf Sigma nih. Oke nih menarik nih. Iya, Jelasin ke gua. Sigma nih lone wolf, setahu Oke. gua. Iya, iya. Sigma male itu yang Ini gimana nih? Sigma male itu lu kalau nonton ini nih, nonton True Detective, lu nonton Belum. yang apa ya contohnya? Apa? Gue nonton Stranger Things, nonton Modern Family gue. Contohnya apa ya? Itu contoh gampang mungkin biar orang resonate gampang MCU, karakter MCU. Atau mungkin Karakter Batman MCU ya. atau apa? Di situ nggak ada ininya deh. Padanannya itu di True Detective. Cuma Oke. intinya Sigma ini lone wolf bro. Daredevil enggak? Nah, tadi kan kalau alpha male itu kan ini kan semua pakai analogi serigala kan. Iya, iya. Wolfpack yang paling jagoannya si alpha male nih, Iya. top dog, Iya. ya kan. Iya. Kalau Sigma itu lone wolf, dia itu serigala yang nggak butuh packnya. Oh. Jadi boam kayak ya gue nggak butuh hierarki, gue sendiri aja kemana-mana, gue nggak butuh temen. Oh. Jadi itu sebenarnya apa ya? Sigma sih paling alpha sebenarnya menurut gue. Sigma paling alpha tuh ya. Iya iyalah Sigma paling alpha karena dia sendiri. Gue nggak butuh validasi yang lain. Dan gue bisa self sustain sendiri. Sigma tuh paling ngeri bro. Harusnya ya menurut gue. Lu di fase Sigma dong sekarang. Lu bisa sendiri fine-fine Enggak aja juga semuanya. sih. Gue enggak juga sih maksudnya. Ya gue resonate sama Sigma male. Gue sebenarnya lebih resonate sama Sigma male karena gue tuh mungkin apa ya? Dulu ya gue makanya suka banget tuh kalau pada nonton True Detective ya season 1 Rascal tuh definisi Sigma male dia sendiri doang. Oke. Terus kayak istilahnya fuck the system. Tapi the system needs him gitu. Dia tuh keren banget tuh. Kalau gue Sigma male sih gue nggak bisa bilang gue Sigma male juga karena kan in terms of gue kerja juga gue butuh peer group gue kan yang bantuin gue. Iya. Tapi Jadi as yourself. Untuk diri lu sendiri. Kalau dari definisi apa ya? Definisi Lu pendekatan. tinggal sendiri, lu bisa hidup sendiri Iya. segala macam. Dari definisi pendekatan sih gue dari dulu makanya nggak terlalu peduli sama apa ya? Gue nggak terlalu peduli sama apa yang dianggap ini harusnya gini loh. Gue justru paling suka kontrarian gue. Oke, Ini harusnya gini oke. loh. Masa? Gue sih kayak gitu. Ya. Oke. Iya, Lu gua- challenge lagi gitu ya. Iya, karena Bener ada teori. Gue dari dulu selalu itu bukannya gue for the sake of being a contrarian ya. Iya. Maksudnya bukannya sengaja gue kayak gue mau menyanggah karena gue mau menyanggah dan dilihat sebagai penyanggah. Enggak, gue enggak. Anak Twitter Gue banget nggak butuh tuh, iya. validasi bullshit Iya, itu. Cuma iya. kayak gue dari dulu lebih mungkin ini dari bokap gue juga. Bokap gue soalnya bokap gue Sigma male. Bokap gue nih Bokap lu Sigma male? bokap gue nih nggak peduli Oke. sama whatever. Maksudnya dia juga bokap gue kan hidup juga maksudnya bokap gue nih kuliah fine art di Jerman DO. Oh. Terus kayak pokoknya gaya hidupnya tuh dia lahiran tahun 50 yang harusnya orang masih konservatif banget. Bokap gue malah beda banget, progresif banget. Oke. Nikah juga baru umur 40, apa ini itu. Nah, turunan yang gue dapet dari dia itu dari dulu misal nonton film aja dia tuh selalu cari poin apa ya? Way of thinkingnya critical thinking aja. Melihat gini ya, ini goblok nih kayak gini ya gitu. Jadi ya apa namanya? Ini untuk menjawab itu sih dari dulu gue emang kontrarian aja ya. Jadi bawaannya dari situ sih kayak mungkin. Kayak orang tua gue juga sih. Oke. Mindsetnya menarik. Akan lu turunin juga ke anak lu nanti. Menurut gue sih cara berpikir kritis itu keharusan gak sih? Karena kayak apa ya? Lu kalau dengerin Frank Ocean tuh ada juga tuh. Yang mana? Ya pokoknya ada line of liriknya ada line of liriknya intinya inilah apa namanya? Ya itu mungkin sedikit ngepok cara pikir society tapi kebanyakan orang itu merasa apapun itu yang ada di otaknya dia itu adalah gagasan dia. Padahal sebenarnya gagasan itu adalah gagasan orang lain yang dianggap sebagai gagasan dia, ngerti gak sih? Oh iya. Iya. Kita mencari sudut-sudut yang resonate sama kita gitu. Iya, nah makanya gue selalu mencoba men-challenge apapun itu persepsi umum karena gue nggak mau pakai cara pandang itu karena gue yakin persepsi umum itu pun mayoritas orang ngambil persepsi itu nggak based on clear
thinking itu kayak kalau Elon Musk juga suka ngomong, maksudnya people think in analogies, mereka ambil asumsi orang lain dan asumsi dia dianggap benar, tapi lu beneran pikirin sampai dasarnya nggak? First principle thinking lu lakuin nggak? Gitu loh. Gitu sih paling. Oke. Ya jadi kalau dari angle itu ya mungkin bisa dibilang gue sigma male, karena gue dari dulu selalu ambil gue coba drill down sampai first principle thinkingnya, karena gue nggak mau ngadopsi dan mewarisi cara pikir orang yang terdahulu, karena mungkin dia juga mikirnya nggak benar. Kenapa gue harus pikirin cara dia mikir gitu loh. Kayak ini kan gagasan itu kan diwariskan aja kebanyakan kan, kayak nani gitu. Setuju gue. Lo udah sibuk segala macam kerjaan, musik juga. Sempet-sempetnya main TikTok ya. Tadi buat jangkar lo itu ya. Karena gue buat ngetes kan. Gue ngetes growth channel bro. Ini tuh buat urusan kantor. Tapi sekarang gimana? Banyak ngabers yang sekarang bergurunya sama lo nih. Supaya gak jadi ngabers lagi nih. Jangan berguru sama gue lah. Berguru sama Cak Nun. Ilmu gue kurang bro. Cak Nun tuh. Enggak men. Tapi banyak yang Noel Leto tuh nyampe banget bro. Wah itu dia nyampe. Gue mah apaan. Tapi banyak mainnya yang akhirnya setuju gitu ya. Awaken ngeliat konten lo. Lo gimana perasaan lo? Ya pas senang pasti ada lah. Karena ternyata. Dan gue ngerasa ngasih manfaat ke orang kan. Karena ya ini kan butir-butir hasil dari overthinking gue. Biar you guys gak overthinking gak perlu overthinking banget. Jadi lu tinggal ngambil rangkuman. Jadi gue sih as long as rasanya gue bermanfaat, ya gue senang alhamdulillah. Gitu. Oke. Tadi kenapa lu bilang kalau abis putus gak perlu buru-buru punya pasangan lagi? Lu suka heran gak sih sama teman-teman kita yang kadang kok cepet banget gitu? Iya. Gue heran ya. Karena kayak gue sempet bahas juga deh kayak tadi itu. Ini sih maksudnya ini kan cinta ini kan candu ya. Dan ini kan sebenarnya perasaan itu kan sebenarnya hasil dari produksi hormon. Iya, maksudnya kalau telisik secara fisiologis ini tuh ada kombinasi hormonnya, bro. Lu lagi dalam hubungan yang penuh cinta, misalnya otak lu itu tuh secara emang kodratnya itu kelenjar hormon kita tuh produksi lebih banyak dopamin. Habis itu vasopresin, oksitosin, sama serotonin. Jadi euforia itu datang dari zat kimia sebenarnya. Euforia itu datang dari zat kimia, bro. Yang dimana saat lu kandas itu kan tetap ada di otak lu, tapi intensitas produksinya menurun. Jadi anggap pabrik tuh kapasitasnya lu turunin 30%. Tapi lu udah terbiasa sama produksi yang tinggi kan? ya. Jadi sama kayak sakau rasanya. Makanya banyak orang yang habis kandas langsung ngejar yang baru, soalnya buat nutupin lagi. Cuma kan kalau lu langsung ngejar yang baru, lu nggak akan punya waktu buat ngerefleksi yang kemarin kan. Iya. Ntar lu belum refleksi, yang dimana pasti ada trigger kenapa lu sampai hancur nih hubungan yang kemarin. And then lu kayak masuk ke hubungan yang baru gitu kan, supaya bisa for the sake dapat dopamin, karena lu pengen segala macam. Wah gue sakau, gue isi lagi gitu kan. Lalu masuk lagi ke situ, tapi lu belum, let's say lu baru kandas 2 minggu, terus lu gas lagi, either lu selingkuh ya kan, atau lu emang masuk ke dalam hubungan itu karena lu nyari quick fix aja nih, gue harus dapat lagi nih. Ya kan, itu pemadat itu kelakuan pemadat. Terus lu nggak sempat refleksi terkait apa yang bikin karena kan pasti ada alasannya hubungan kemarin hancur. Dan lu bullshit lah kalau lu bilang dia nih gini, pasti itu 2 arah, bro. Karena ada needs yang nggak met, pasti 2 arah. Dan dua-duanya bikin masalah, pasti ada masalah. Nah kalau lu kecepatan pindah, terus lu belum refleksi yang kemarin, lu tuh ngebawa hal yang sama ke hubungan yang baru. Dan yang lu resikokan adalah orang yang baru ini. Kan lu bakal ngulangin hal yang sama lagi. Jadi kayak buat gue kayak lu mikir dulu lah, ngapain sih langsung gas-gas lagi cuma karena lu pemadat. Pecandu aja ini mayoritas orang menurut gue. Iya benar. Bukan mayoritas orang ya, orang-orang yang begitu yang kecepatan pindah, walaupun ya balik lagi preferensi masing-masing, dan gue tidak menghakimi. Tapi kalau gue buat gue pribadi sih napas dulu aja coy, nggak perlu diburu-buru. Itu loh menurut gue. Wow, menarik. Ini dari segi saintifiknya ya, ternyata ada seperti itu. Ada itu gue jurnalnya, kalau butuh linknya gue WhatsApp nanti tuh, baca aja bro. Wow.
Ada jurnalnya itu. Gokil ya. Uncommon sense apa lagi yang akhirnya menarik nih untuk orang-orang banyak tahu sebenarnya? Apa ya? Kalau lu tanya right of the bat nggak tahu, tapi gue di list topik gue banyak sih. Cuma ya menurut gue sih yang paling penting sih sebenarnya di TikTok gue juga banyak yang nanya kan ya ini apa namanya, gimana berpikir kritis apa segala, itu sebenarnya hal yang paling penting sih. Jadi kayak ya hashtag salah satu brand rokok lu tanya kenapa itu sebenarnya benar. Karena semua hal itu kita harus tanya kenapa. Menurut nggak semuanya, karena ada resiko lu masuk zona rumination juga, dan gue sempat korslet tuh karena gue semuanya gue harus tanya kenapanya. Sempat korslet gue dalam artian gue nggak bisa function di kehidupan soalnya otak gue nih bakat gila bro. Gue kayak rada-rada emang gitu, emang main fuck aja terus-terusan kan. Terus kayak ya lu harus tahu limitnya aja, dalam artian pertanyaan lu itu saat lu udah tahu hal, ada beberapa hal yang emang gak ada dasarnya kalau lu ikutin. Apa lu mempertanyakan agama, mempertanyakan ya Tuhan? misal gitu kan. Oke. Itu kan gak ada dasarnya kan. Iya. Jadi lu kalau lu dari awal udah tahu gak ada dasarnya, dan orang-orang terdahulu sebelum lu gak menemukan dasarnya, lu ego lu setinggi apa dan kesombongan lu setinggi apa untuk lu yakin lu bisa nemuin dasarnya? Most likely enggak. Hal-hal yang kayak gitu udah gak usah ditanya kenapanya, udah tanya apanya aja. Apa nih kalau untuk urusan ini? Kan hierarkinya kayak gitu kan. Kenapa, kemudian apa, terus gimana gitu kan? Iya kan? Apa namanya? Ya gitu. Kalau misalnya untuk hal-hal yang dasar sumurnya itu udah ketahuan nggak bakal ada ujungnya, ya nggak usah tanya ujungnya karena nggak ada ujungnya. Cuma for most things sih lu bisa tanya kenapa. Cuma meregulasinya dengan itu sih, lu harus tahu ini ada ujungnya apa enggak gitu. Karena kalau yang hal-hal yang lu bisa tanya kenapanya, biasanya pas lu do simple desktop research pun lu udah bisa nemuin. Lu buka Google di internet, lu udah bisa ketemuin kenapanya. Patokannya saat lu nge-Google seminggu gak ketemu, udah stop aja ngapain gitu. Tapi defaultnya lu mikirnya tanya kenapa, ngerti gak sih? Gitu menurut gua tuh. Ya curiosity itu harus tetap dijaga gitu ya, supaya kita bisa ya sehat lah. Cuma tahu batas. Karena suka nggak ada batasnya tuh. Gue sempet tuh main fuck korslet kali. Seriusan loh, lu kayak di film-film gitu yang kayak Sempet. Awal kuliah tuh gue korslet tuh, kayak gue bingung anjir sama kenyataan. Lu bingung karena agama atau apa? Apa lu bingung Illuminati gitu? Illuminati, lu bingung Illuminati, lu pelajarin Illuminati nggak? Pelajarin sih enggak ya. Tapi lu percaya Illuminati ada nggak? Illuminati ada apa enggak? Menurut gue gue bukan konspirasi teoris deh. Cuma ya gue nggak bisa nge-cross out possibility-nya juga. Tapi ya buat gue pribadi hal-hal yang seperti itu kalau kayak Illuminati, it's way above my pay grade, karena gue cuma rakyat lah. Gue pion di masyarakat ini, jadi kayak nggak perlu gue pikirin karena zona gue mungkin nggak akan sampai sana juga. Tapi kalau ada gagasan musisi bisa jadi naik karir karena Illuminati, itu benar nggak? Iya. Pernah itu ini apa Rihanna dulu kan katanya gitu kan? Iya. Ya nggak tahu, mungkin aja bro. Mungkin aja. Iyalah kalau mungkin nggak mungkin, semuanya fair game mungkin. Iya kan. Oke. Yeah. Menarik sih. Oke. Nah terus sekarang gue ngebahas tentang lu juga interest sama olahraga. Apakah untuk menjadi Sigma Male juga ada unsur harus berolahraga? Olahraga ya. Sebenarnya sih olahraga ini juga hal yang gue gagal paham. Apa ya? Olahraga itu adalah salah satu koridor kehidupan yang lo bisa pilih. Oke. Gini loh, kayak tadi kita ngomong banyak ketidakpastian nih. Iya. Banyak ketidakpastian kan. Iya. Berolahraga itu adalah sebuah jalur yang ini adalah sebuah kepastian yang ini akan membuat kehidupan lu on average nih, kebahagiaan lu akan naik. Oh gitu. Iyalah. Makanya gue ini banyak kayak lu bisnis, misal lu nginvest apa gitu, lu bangun perusahaan lu apa, itu sifatnya bisa naik bisa turun. Yang tadi udah kita bahas. Belum tentu lu dapat potensinya. Bisa resikonya gitu kan. Cuma kalau berolahraga yang perlu lu bayar kan hanya peluh. Lu harus capek doang kan, disiplin kan. Tapi tracknya udah pasti. Jadi bukan yes or no, ini udah pasti yes. Lu udah pasti lebih senang dan lebih kualitas kehidupan lu itu akan naik secara
signifikan dengan berolahraga. Maka dari itu gue nggak ngerti kenapa lu nggak berolahraga. Makanya gue olahraga. Karena kan iya maksudnya satu dari fisiologis badan lu jadi lebih sehat. Terus tiap kelar lu olahraga ada rilis endorfin. Balik lagi hormon. Karena kebahagiaan ini kan semuanya masalah fluktuasi hormon aja kan. Dapat dopamin juga kan? Iya itu ini masalah fluktuasi hormon, dopamin naik. Dan sebenarnya apa ya? Gue tuh manusia yang merasa hidup gue sangat berubah pasca gue baca buku A atau baca buku B. Itu penting banget. Dan ini salah satu yang gue pelajarin lewat buku juga. Gue baca waktu itu kayaknya Power of Habit kayak Kelly McGonigal. Gue lupa buku apa, tapi emang istilahnya dia ngebahas terkait pentingnya kebiasaan untuk kebahagiaan hidup lu. Yang dimana ini kayak Fumio Sasaki ya, yang habits juga ya. Nah dia ngebahas tuh keystone habit paling penting adalah exercise yang rutin. Dan gue pun start berolahraga bukan karena efek fisiknya aja. Justru alasan utama gue berolahraga itu untuk efek psikologisnya. Biar mindful. Gini, apa namanya, berolahraga apalagi nge-gym. Nge-gym kan ini hal yang repetitif ya. Iya. It's a tedious thing. Lu ngulang aja hal yang sama dan rasanya nggak nyaman. Iya kan, lu ngasih pressure ke badan lu kan. Cuma saat kayak gue misalnya, gue tuh selalu nge-gym di waktu yang sama di hari yang sama. Kayak misalnya dalam seminggu itu gue nge-gym 3-4 kali lah. 4 kali. 3 kali itu Senin, Rabu, Jumat. Sama di weekend tuh at least kali, whichever day bebas. Nah lu ngulang hal yang sama terus dan hal yang gak enak. Nah efek psikologisnya itu saat lu berhasil melawan diri lu dan menang atas diri lu, kan perasaannya kan melawan kan, kayak lu ngapain sih Nyet, di otak lu kan gitu kan, ada yang kayak lu ngapain sih Nyet, udahlah gue bisa rebahan main game. Iyalah lu ini bisa Netflixan, lu masih sempat nonton Peaky Blinders satu episode lagi coy, ngapain sih gitu kan. Tapi saat lu berhasil ngelawan diri lu diem gue mau nge-gym gitu kan. Saat lu udah paksa diri lu dan akhirnya itu lu bisa menjaga momentum itu, hal-hal lain di hidup lu itu seperti malas ngerjain kerjaan, seperti malas apa-apa itu jadi hilang karena lu udah tahu lu berhasil melawan diri lu di keadaan yang paling sucks. Nah itu bakal ngebawa diri lu jadi jauh lebih sukses. Makanya olahraga tuh penting banget tuh, ngaruhnya kemana-mana, bukan cuma kayak lu olahraga biar berotot doang dilihat sama cewek, kagak, efek psikologis coy, lu berotot secara psikologis. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu. Makanya tentara kan kehidupannya paling high risk bro. Tentara bukan pengusaha aja udah high risk, terus kayak sebenarnya resikonya apaan sih? Ya lu bangkrut. Tentara resikonya mati bro. Kuncian habit utama paling dasar apa? Exercising man. Ya gak sih? Karena itu lini kehidupan yang paling beresiko. Jadi lu harus tip top shape terus. Dan kuncian keystone habitnya, habit utama yang menjaga mereka untuk jadi orang-orang yang hebat terus. Gue lumayan respect sama tentara, to be honest ya. Itu adalah olahraga. Jadi ya buat gue aneh saat lu tahu ada sesuatu yang kalau lu lakukan itu akan membawa diri, let's say kayak sekarang nilai kebahagiaan lu 5. Gue olahraga itu udah pasti jadi 7,5. Sedangkan hal-hal lain gak pasti. Lu cinta belum pasti. Itu fluctuating, bisa ngurangin malahan. Ya kalau gue misalnya dari skala 10 ini gue bisa nambahin 2,5 yang pasti, gue lakuin lah. Kan gak masuk akal. Iya gak sih? Untuk dapetin joy-nya lagi ya berarti ya. Iya, kalau misalnya yang kita kejar itu maksimum adalah 10 di skala kebahagiaan. Kalau gue bisa nambahin 2,5 yang sudah pasti, ya gue bayar lah kosnya untuk dapetin 2,5 itu, kan gak masuk akal. Cuma karena lu males, kayak ngapain Nyet, gue gak ngerti. Gue gagal paham juga untuk gak berolahraga. Sama, bingung juga gue. Lu tersadar ini di umur berapa? Ya gue pas gue baca buku itu sih. Ya 20-an. Wow. Gue hal-hal yang pasti gue lengkapin. Karena sisanya kan gak pasti. Olahraga 1, baca buku 2. Makanya itu gue jadwalin. Kalau Senin, Rabu, Jumat itu gue olahraga. Weekend itu flip flop, bisa Sabtu atau Minggu. Selasa, Kamis tuh gue bangun baca buku. Jadi udah ada ritual gitu loh. Wajib. Gimana cara ngebangun habits? Buat orang yang mungkin masih belum bisa punya habits. Sebenarnya gini sih, kalau gue pribadi, apalagi gue kan ini ya, gue tuh ADHD bro. Gue orang yang sangat easily distracted dan
dulu malahan gue parah banget zaman sekolah gitu tuh parah cuy. Cuma karena gue punya masalah itu, jadi gue mau nggak mau gimana caranya buat jadi disiplin ya. Kalau gue buat gue pribadi itu datangnya dari gue baca buku. Karena kalau gue dapat balik lagi kayak gue bilang tadi harus tanya kenapa kan, gue nggak akan mau ngelakuin sesuatu yang gue nggak tahu kenapa. Nah makanya gue baca buku. Saat baca buku gue dapat base reasoningnya. Ini first principle thinkingnya nih, alasannya kenapa kayak gini. Saat gue udah tahu habits tuh sepenting itu ya gue lakuin jadinya. Gue dari baca buku. Gue buku tentang habits sudah baca 3 kali, 3 jenis buku yang berbeda kali. Yang terakhir gue baca Atomic Habits, tuh gokil tuh buku juga gila sih. Itu yang ngubah diri gue bisa jadi disiplin saat gue tahu kenapanya kalau gue. Karena gue gue operatingnya di ranah itu. Kalau gue udah tahu kenapa ya gue tahu kenapa gue harus membayar usaha ini, kenapa gue harus capek, I would do that shit because I know ini tuh penting. Kalau misal lu nggak tahu kenapa ya gue nggak mau. Makanya gue kan kayak zaman sekolah suka ngasal kan, karena gue at least school system di zaman gue dan era itu nggak menjelaskan ke gue kenapa gue harus ini. Gue harus membuang energi untuk belajarin ini tuh kenapa? Lu nggak jelasin ke gue juga main reasonnya apa. Emang otak gue operate kayak gitu. Jadi gue nge-counternya lewat gue tahu kenapanya. Akhirnya gue bisa ngebangun habit sih kalau gue kayak gitu. Walaupun mungkin nggak bisa apply ke semua orang ya. Kalau gue pribadi kayak gitu. Lu cari kenapanya. Saat lu tahu kenapanya, lu pasti nggak ada alasan untuk males. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya benar-benar. Iya cuy. Menarik sih. Iya. Berarti lu untuk sampai bisa di titik yang sekarang ini lu udah cukup konsis dong dalam hal apapun. Apa tuh maksudnya? Dalam hal lu mengambil keputusan kehidupan, dalam hal lu memilih makanan, dalam hal lu bergaul, lu cukup konsis. Konsisten gitu ya. Ya apapun itu lu sadar gitu dari keputusan lo gitu semuanya. Ya pasti ada hal-hal yang random juga, cuma at least buat hal-hal yang istilahnya jadi pilar-pilar penting di kehidupan gue, ya gue udah punya patokan lah, itu sudah ada kompasnya, gitu. Jadi ya gue lumayan ini sih, maksudnya kan ada banyak orang yang kayak umur 30 krisis lagi kan, apa? Iya. Gue alhamdulillah cukup gue ngerasa everything's looking up sih. Gue malahan kayak gue di waktu yang tepat dan di fase yang tepat, gue ngerasa kayak gitu. Wow. Iya lumayan sih. Untuk bisa mencapai perasaan itu perjalanannya jauh dong. Jauh karena balik lagi yang tadi gue bilang, gue menikmati mengemban gue ngambil resiko terus. Jadi kayak gue udah nyoba banyak banget hal yang orang lain belum nyoba gitu loh. Jadi kayak karena gue udah banyak mengalami kegagalan gitu. Ini juga ada yang nanya di TikTok gue belum sempet bales tuh. Gimana? Ini lu bisa bang, lu gagal apaan bang, emang yang paling parah gini. Ya itu tuh karena gue gas semua ya banyak gagal juga. Gue hilang miliaran juga pernah bro. Seriusan? Hilang miliaran sampai stres banget ini. Harusnya gue udah ini, harus ada itu. Tapi itu umur berapa? Gue mungkin umur 26 kali 27 gue lost billions bro. Wow. Ya dan karena gue udah ngalamin banyak, dalam artian kayak di percintaan juga gue pacaran udah berapa kali. Abis itu kayak yang banyak orang bilang lu ya even teman-teman gue, nggak usah orang tua gue, teman-teman gue ada yang komen, lu yakin lu sama yang kayak gini, yakin lu beda agama nih ini. Karena gue gas, ya gue jadi sekarang udah tahu jawabannya. Kayak in retrospektif gue nggak ada penyesalan. Makanya gue sekarang lumayan lempeng karena pas 20-an gue gas semua bro. Itu dia tuh, gue belum pernah pacaran sama beda agama men. Berarti gue harus nyoba dong. Gue nggak bilang ya, maksudnya kayak bebas. Tapi gue nggak mau menyesal bener. Iya. Nggak, kalau gue kan patokannya bukan sama agama atau beda agama. Karena orangnya, karena dia kan. Karena orangnya. Kebetulan aja dia beda agama. Iya, dan kan gue bilang yang nyetel sama gue susah. Iya. Gue lebih penting yang nyetel dan gue demen banget. Iya. Ya udah gitu. Karena kan kalau gue pribadi juga, walaupun nyokap gue juga apalah whatever, nggak ini, maksudnya nggak, istilahnya masih ada friksi lah. Cuma ya kakek gue sama nenek gue juga beda agama. Kakek gue Islam, nenek gue Katolik, keluarga gue ke-split. Jadi gue kayak iya, gue makanya kayak ya gue identify myself as a Muslim, tapi gue nggak melihat hal itu sebagai sebuah partisi yang lu nggak bisa, yang lu kayak wow gitu banget. Tapi ya ini kan
opini pribadi gue. Iya. Gue nggak secara syar'i mungkin gue dihujat misalnya. Cuma kan di Islam pun lu sebenarnya lu berhubungan sama ahli kitab dari agama samawi, ya kan? Islam, Kristen, and then Judaism gitu kan, Yahudi. Lu bisa menikah, bro. Ini kan lebih masalah legal system di Indo aja kan. Bisa kalau secara ya kan gue baca juga, bro. Gue baru bisa. Sebenarnya bisa cuy. Asal cowoknya yang Islam. Iya, kalau di Islam kayak gitu. Ya kan gue kebetulan cowok. Berarti by Islamic law oke dong. Kenapa lu pada recet? Nggak masuk akal. Balik lagi gue kayak gitu. Lu cek dasar legalnya dong. Gimana sih? Iya kan? Nice. Iya bro. Nice. Ada itunya. Menarik. Apa yang belum kesampaian dari seorang kaji? Masih banyak lah. Belum sampean bini gue belum dapet. Masih banyak coy. Selain bini. Kita ngomongin selain bini. Masih banyak lah. Apa yang gue bangun juga belum ultimate. Apa kan? Lu mau jadi apa? Jadi aktor? Gue mau jadi Bruce Wayne bro. Seriusan cuy? Ini mimpi gue dari kecil. Lu ada mimpi lu akan jadi vigilante gitu? Iya. Wah keren men, gue tungguin. Sumpah. Ya tapi gak vigilante in literal sense lu jadi Batman. Karena itu juga menurut gue kayak bodoh. Kayak lu punya banyak banget masalah yang penting untuk lu solve di kota Gotham. Kok lu malah mukulin preman? Nggak jelas. Lu nih bayar orang, gila kan, nggak make sense kan. Cuma gue suka sama spiritnya. Dalam artian ya gue mencari uang sebanyak-banyaknya pun ini yang ini pandangan gue dari dulu ya. Dan dulu kan gue mau fuck uang banget, fuck kapitalisme. Fuck gitu. Lah lu kayak film ini. Gue sempat kayak gitu. Tapi gue melihat ternyata uang ini kan hanya sebuah sumber daya lain seperti panas, energi. Lu kayak api atau heat, lu bisa convert ke banyak. Lu bisa convert di fisika gitu. Panas itu bisa lu convert ke energi kinetik, maksudnya ke pergerakan gitu kan, ke motion atau apa segala. Uang pun sama menurut gue. Sehingga kalau dalam konteks ini gue pengen jadi Batman, gue mau nyari uang sebanyak-banyaknya. Jadi gue punya dana abadi yang bisa gue gunakan untuk kepentingan vigilante. Jadi aktivisme istilahnya social cause yang mau gue modalin, gue punya duit bro. Ada artis yang ada seniman yang gue ngerasa unfair, dia harusnya hidup lebih nyaman, gue bisa modalin dia. Makanya gue nyari uang sebanyak-banyaknya. Alasannya itu karena banyak cause for social justice yang bisa gue danai. Objektifnya itu definisi Bruce Wayne or Batman vigilante menurut gue ya. Makanya objektif gue jadi Bruce Wayne bro. Lu baca Ikigai juga gak sih? Ikigai baca. Berarti kalau di Ikigai kan ada diagram Venn gitu kan. Nah lu berarti ada irisan yang profesi lu untuk lingkungan gitu kan. Berarti lu mengisi lingkaran itu berarti. Iya. Oke. Yang gue cari kan selama ini kan juga Ikigai gue kan. Kebetulan banyak gue ngeliat diri gue itu ya majemuk, ada banyak, makanya gue harus lakuin semuanya. Nice. Iya cuy. Nggak bisa enggak. Gue nggak sabar sampai lu di titik itu sih. Gue harus sabar sih, kalau nggak sabar mati gue, stres aja jadi. Kok belum nyampe coy gitu. Cuma ya hopefully lah. Hopefully lu akan kayak gitu berarti. Dalam aspek apapun berarti lu akan membantu orang berarti nantinya. Iya, emang guiding prinsipnya kebermanfaatan bro. Kayak what's the point, kayak apa ya, even slogan kantor gue yang Sabiya aja manfaat abadi. Emang dari dulu itu udah terpatri dari dulu sih, gak pernah berubah. Legacy lu apa sih berarti kalau lu meninggal? Ya legacy gue apa ya, ya ini mungkin terdengar klise tapi kan kayak making the world a better place ya. Omongan founder startup banyak kan kayak, tapi emang walaupun klise emang seperti itu. Dan dalam artian kayak bentuknya itu apa, tapi ya sepeninggalan gue itu mungkin ada banyak kayak misalnya gini, Nabi Muhammad pas dia jadi nabi abis itu ngeintroduce Islam ke Jazirah Arab, dia kan ngilangin sistem klasis kan. Slavery dihilangin. Iya kan. Nah itu kan bentuk legacy, istilahnya social structure ada yang diubah. Iya. Nah yang gue kejar tuh hal kayak gitu sebenarnya. Lu sudah melakukan itu untuk dunia ini gitu salah satunya. Sebelum lu meninggal gitu ya. Iyalah. Itu sih paling. Walaupun formnya belum tahu ya. Tapi walaupun nantinya misalkan lu akan dibenci, akan dipenjara. Kan tadi lu menghindari lu dipenjara kan dan kematian. Tapi kalau misalkan
lu di titik itu lu akan ada end game, lu bisa dibunuh atau masuk penjara, gimana? Lu akan tetap ambil risk itu? Kayaknya nggak ini deh. Goal gue pribadi ya, gue melihat segala sesuatu itu nggak harus ekstrim. Oke. Gue selalu menemukan jalur tengah dari hal-hal itu gitu loh. Karena itu, nah ini kadang kalau dari definisi superhero suka kadang terlalu naif. Kita nggak hidup di era-era, mungkin era Nabi lu butuh ekstremitis yang segila itu ya. Iya. Tapi kalau di era sekarang sih gue ngelihat semuanya itu sebuah spektrum, bukan hitam atau putih, abu-abu terang ataupun abu-abu gelap, ngerti gak sih? Dan sebenarnya di segala sesuatunya untuk mengubah some kind of mengubah sesuatu for the social good, pasti ada jalur-jalur yang nggak harus ekstrim dalam artian itu. Makanya gue kayak apa ya, aktivisme yang secara tipikal lihat gitu sebagai aktivis itu tuh menurut gue hal-hal yang kayak apa namanya, it's a good thing, tapi ada jalur yang less friction dan impactnya lebih gede. Jadi kayak gue, buat gue pribadi, gue selalu mencoba mencari formula baru. Iya, maksudnya ya kalau misalnya gue bisa do something for the social good yang impactnya gede dan gue nggak masuk penjara, why not? Gue bisa cari angle-angle itu gitu loh. Cuma ya kalau misalnya ada sesuatu yang penting banget dan gue harus masuk dan menjadi lilin yang terbakar untuk menerangi kegelapan, ya mungkin gue harus lakuin. Tapi gue nggak tahu case-nya apaan. Tergantung magnitude-nya apa ini. Apakah ini sebuah keharusan? Kalau memang harus dan gak ada jalur lain, mungkin gue ambil. Tapi kalau gue akan mencari jalur lainnya dulu. Karena kalau di Game of Thrones tuh gue selalu relate sama Tyrion. Bukan Jon Snow. Karena Jon Snow selalu ambil angle yang ekstrim. Padahal Tyrion kayak Nyet, lu bisa mundur dulu, lu pikirin deh, ini sebenarnya bisa gini gitu loh. Kalau gue ya. Make gitu sense sih. Yeah. Menarik. Gue gak sabar pokoknya. Good luck untuk Aeng, untuk Aji maksud gue, dengan segala macam pikiran-pikirannya, dan ya hopefully banyak generasi yang akhirnya jadi awaken juga dari konten-konten lu, dari mindset lu, dan karya-karya lu juga terus resonate sama orang banyak sih. Siap. Amin bro, insyaallah. Pokoknya good luck buat ini dia Batman versi Indonesia kita. Walaupun mukanya mirip Wolverine ya. Oke, gue Akbari. Siap. Kaji signing out. Sip. Bye bye, sampai ketemu di Tertanduk berikutnya.